Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum anakku semua siswa kelas 5B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan terus semangat untuk belajar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam pembelajaran PJOK masih dalam KD 3.2 memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil, sederhana dan atau tradisional. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar terkait kasti. Nah, jadi dalam permainan bola kecil kan kemarin Ustaz Afif sebutkan ada beberapa ya. Ada kasti, ada rounders, kemudian ada hoki, dan seterusnya. Untuk kelas 5 itu hanya rounders dan kasti. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar terkait rounders. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif saat melempar bola dalam permainan rounders. Kemudian kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam menangkap dan memukul. Nah, dan yang terakhir yaitu kombinasi non-lokomotor, manipulatif, dan lokomotor ya dalam permainan rounders. Nah, ini ingat ya, terkait permainan bola kecil, yaitu permainan yang menggunakan bola-bola kecil. Ya, tenis lapangan, softball, hoki, tenis meja, dan yang lainnya. Olahraga yang melibatkan permainan bola kecil. Baik, permainan rounders. Yang pertama adalah sejarah rounders di Indonesia. Rounders termasuk kategori olahraga softball. Nah, olahraga softball. Jadi ada olahraga namanya softball. Nah, kategorinya diantaranya rounders. Pertandingan rounders pertama kali dilaksanakan di Indonesia tahun 1967 di antara Jawa Barat lawan DKI Jakarta. Nah, ini pertama kali di pertandingan di Indonesia ya. Bersama dengan pertandingan tersebut dibentuklah induk olahraga softball seluruh Indonesia. Ya, yang disebut dengan Perbasasi. Nah, setiap olahraga itu biasanya punya induk olahraganya. Misalkan sepak bola ya, saya sebutkan kemarin PSSI. Kemudian bola basket, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Ya. Kemudian bola voli juga ada, Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Nah, kalau rounders atau dalam hal ini softball yaitu Perbasasi. Dan rounders pertama kali dipertandingkan secara resmi dalam Pekan Olahraga Nasional ke-9. Nah, ada beberapa event olahraga. Ya, ada beberapa event olahraga internasional dan juga nasional. Kalau nasional itu disebut dengan PON ini. Kemudian kalau level Asia Tenggara namanya SEA Games. Kalau Asia itu Asian Games. Nah, dan yang paling prestisius, yang paling besar, mungkin kalian sudah dengar juga ya kemarin, yaitu Olimpiade. Nah, selanjutnya peraturan rounders. Peraturan rounders ya sama atau hampir sama seperti kasti kemarin ya, yaitu terdiri dari 2 tim dan setiap tim beranggotakan 12 pemain. Nah, lapangan rounders berbentuk segi 5. Nah, bentuknya segi 5. Nanti Ustaz Afif ada gambarnya nanti ya setelah slide ini. Nah, dan setiap sudutnya memiliki tempat atau papan atau base hingga dengan jarak berapa? Kurang lebih 15 meter. Ya. Jalannya permain rounders terdiri dari 3 inning. Nah, 3 inning. Nah, dalam rounders itu namanya inning. Yang masing-masing dinyatakan usai apabila setiap regu sudah bergantian memukul dan berjaga. Nah, dan ini merupakan lapangan rounders. Ini ya yang bentuknya persegi 5 sebagaimana Ustaz Afif sampaikan tadi. Nah, di sini ada tempat pitcher. Ingat, pitcher itu pelempar. Nah, orang yang melempar bola itu namanya pitcher. Nah, di A, tuh lihat di A ya, di tengah itu. Kemudian tempat catcher. Nah, itu yang B. Catcher itu yang menangkap ya, Mas ya. Jadi ada yang melempar, ada yang memukul, ada yang di belakang pemukul itu yang menangkap. Nah, itu namanya catcher. Kemudian ruang tunggu yang C, tempat memukul, tiang hinggap. Nah, ini ketika selesai memukul maka dia lari ke tiang hinggap 1, 2, 3, 4, nah dan seterusnya.
Nah, ini namanya tiang hinggap. Kemudian yang keempat adalah teknik dasar rounders. Ya, teknik dasar rounders secara umum itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama itu memukul bola. Nah, sama seperti kasti ya. Nah, hampir sama seperti kasti. Rounders ada 4, yaitu memukul bola, melempar bola, menangkap bola dan berlari. Nah, ini diantara teknik dasar di dalam permainan rounders. Nah, kalau sepak bola kemarin juga ada toh teknik dasarnya apa saja. Rounders juga ada teknik dasar. Nanti pengembangan dari teknik dasar itu namanya teknik lanjutan. Nah, itu gabungan dari beberapa teknik dasar. Atau peningkatan dari teknik dasar, misalkan memukul. Nah, bagaimana dia bisa memukul dengan lebih baik? Nah, itu namanya teknik lanjutan. Baik. Sekarang kita akan mempelajari terkait gerak dasar non lokomotor ya dan manipulatif di dalam permainan rounders ya. Kurang lebih hampir sama ya seperti kasti kemarin. Nah, yang pertama yaitu melempar. Melempar bola atas dengan menarik lengan. Nah, ini kombinasinya apa? Kombinasi manipulatif, melempar bola atas dengan kombinasi apa? Menarik lengan atau non lokomotor. Nah, ini merupakan kombinasi manipulatif dan non lokomotor dalam gerakan melempar bola dalam permainan rounders. Bagaimana cara melakukannya? Nah, itu ya dilihat. Cara melakukannya itu dibaca. Posisi awal berdiri, ya, tarik tangan, lemparkan bola ke depan dengan mengayun tangan melewati kepala. Nah, kalau lemparan bola atas ya di atas kepala, ya. Nanti diharapkan ketika lemparan itu melempar bola atas. Berbeda dengan melempar bola bawah. Nah, ini sama yaitu kombinasi manipulatif ya dengan non lokomotor meluruskan lengan. Nah, tadi ketika teknik dasar melempar bola atas maka dari atas, jika melempar bola bawah maka tetap dari bawah. Nah, sebagaimana di gambar. Nah, cara melakukannya seperti itu ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu kombinasi manipulatif dan non lokomotor. Nah, sekaligus saya sampaikan bahwa kalau kombinasi itu boleh dibolak-balik ya. Boleh dibolak-balik entah di kombinasinya mana ya. Mana yang duluan maka tidak mengapa. Misalnya kayak gini ya. Lah Ustaz tadi kok gerakan non lokomotor dulu. Kemudian manipulatif. Loh kok ini manipulatif dulu baru non lokomotor, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa dalam penyebutan. Maka di sini kombinasi menjulurkan lengan dan menangkap bola atas. Nah, ini kan non lokomotor dulu baru manipulatif ya. Nah, tadi sebelum kalau kita balik pun tidak mengapa. Ya. Baik. Kombinasi menjulurkan lengan dan menangkap bola atas. Bagaimana dalam permainan kasti ya. Kemudian yang kedua yaitu menangkap bola menyusur dengan dikombinasikan dengan gerak non lokomotor apa? Berjongkok. Ingat, nanti Ustadz Afif dari tadi ngomong non lokomotor, kalian kok nggak paham apa itu gerakan ya, nanti di murojaah lagi. Bagaimana cara melakukannya? Nah, sebagaimana sama seperti permainan kasti yang kemarin. Nah, yang terakhir adalah dalam memukul. Nah, kombinasi di dalam memukul di sini Ustadz Afif sebutkan nanti sekaligus Ustadz Afif sampaikan ya, jadi gabungannya. Nah, sekarang adalah non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor ini apa? Mengayun. Ya, mengayun. Kemudian manipulatifnya yaitu memukul. Nah, kemudian jika kita kombinasikan dengan gerak lokomotor apa? Yaitu ketika selesai memukul kemudian ikuti gerakan berlari. Nah, tadi kan Ustadz Afif sampaikan ketika selesai memukul maka ke base 1, kemudian ke base 2, ke base 3. Nah, itu. Jadi ketika selesai memukul di tempat pemukul tadi langsung berlari ke arah base 1. Nah, itu namanya kombinasi. Apa kombinasi? Di situ ada kombinasi non lokomotor, ada kombinasi manipulatif memukul, kemudian dikombinasikan dengan apa tadi? Lokomotor berlari. Nah, kemudian yang terakhir adalah tugas. Nah, oke, tugas
Praktikan. Nah, kalian harus mempraktikan. Ingat, menggunakan sepatu dan pakaian olahraga, ya. Itu akan mempengaruhi nilai dari Ustadz Afif, ya. Nah, jika kalian nyeker pakai baju oblong, nah nanti pasti nilainya jelek dari Ustadz Afif biasanya, ya. Maka pakai pakaian olahraga dan bersepatu. Nah, praktekkan salah satu kombinasi gerak dasar lokomotor atau non lokomotor atau manipulatif, mohon maaf, bukan kasti ya, rounders. Nah, salah tulis Ustadz Afif. Gerakan kalian boleh divideokan atau difoto. Jika difoto digabungkan dalam satu, ya, satu gambar, misalnya 4, maka gabungkan dari satu, kemudian kasih nama, ya, lengkap, kelas dan nama gerakan. Nah, sebagaimana dicontoh Ustadz Afif ini, ya. Nih, nama misalkan Abdullah, kelas 5B, ya. Gerakan kombinasi gerak manipulatif dan non lokomotor memukul bola, nah, gitu, ya. Nanti di situ Ustadz Afif lihat, misalnya, kok di situ manipulatifnya dan lokomotor tapi kok nggak sesuai dengan judulnya. Nah, itu juga mempengaruhi nilai. Dan tingkatnya atau batas waktunya Ahad 12 September pukul 23.59. Mungkin itu dari Ustadz Afif. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.